literally, bukan sok-sok edifikasi, bukan cuman biar kelihatan keren, tapi benar-benar saya banyak belajar tentang bisnis, tentang kehidupan, tentang parenting, kehidupan rumah tangga, pokoknya luar biasa. Dan hari ini kita lagi di Pontianak, mumpung ada beliau, langsung saya culik, ini beliau mau langsung naik pesawat juga. Nah, beliau punya sebuah buku, saya sudah baca, saya beli, saya baca, dan Masya Allah judulnya Rezeki Level 9. Kalau saya kan tahunya rezeki ya rezeki gitu, itu nggak pakai di level-levelin. Terus ini ada buku level 9, piye iki. Nah, coba tolong Ustaz, cerita ini gimana cerita? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bil alamin. Jadi begini, dokter. Ya, ini saya manggilnya apa? Dokter coach apa? Mas ganteng. Dokter nggak pernah praktek soalnya. Ini saya bingung manggilnya. Jadi gini, coach. Ketika manusia itu sibuk ngurusin rezeki, di satu sisi dia tidak ngerti, dia tidak tahu bahwa ternyata rezeki itu sudah Allah gariskan, Allah atur semuanya, ya. Nah, ketidakpahaman manusia ini tentang urusan rezeki membuat kita seringkali jadi sibuk pada sesuatu yang kurang penting malah, ya. Kalau kita belajar pada tataran ilmu kehidupan, ya, harta, bekerja itu adalah bagian dari beraktivitas, ya. Oke. Manusia punya 24 jam waktu. Kalau kita lihat 24 jam waktu itu ada beberapa bagian. Pertama buat istirahat, ya kan? Kemudian yang kedua buat kerja dari luar. Yang ketiga buat lain-lain. Oke lah, katakan istirahat antara 5 sampai 8 jam rata-rata manusia. Kemudian bekerja 8 jam sehari. Sisanya 8 jam juga, 24 jam bagi 3, 8. Terus kita tanya, ya, lain-lain isinya apa? Ya, kumpul sama keluarga, ibadah, makan, rekreasi, sosial, ya, ketemu sama teman, ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya. Sama anak juga demikian. Terus kalau kita lihat lebih dalam lagi, ternyata banyak hal penting itu ada di lain-lain. Cuma penting ada di lain-lain. Iya, contoh misalnya ibadah ada di lain-lain, keluarga di lain-lain, ya kan? Kemudian sosial tetangga kanan kiri ya, di lain-lain. Terus kita tanya ke manusia, ke kawan-kawan, Tuhan sama duit penting mana? Penting Tuhan lah, penting Allah lah, kan gitu. Tapi buktinya Allah ada di lain-lain, yang which is 8 jam yang dibagi. Sementara dia nyari duit 8 jam full tuh di kantor. Oke. Keluarga sama duit penting mana? Penting keluarga kata orang. Tapi begitu kita lihat skema ini, dia menghabiskan 8 jam di jalan, di kantor, ya. Sementara dengan keluarganya kadang-kadang sekedar say hello. Waktu sisa, tenaga sisa, ya, pikirannya sudah capek dan sebagainya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Sehingga dia kehilangan banyak hal penting di dunia ini karena dia tidak memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan 9 pintu rizki. Ya. Yang 9 ini kalau kita pakai, maka kita menjadi orang yang berkelimpahan dan tidak kehilangan banyak hal penting. Oke. Ya. Jadi poinnya kita berkelimpahan dan tidak kehilangan hal penting. Iya. Ketika kita paham rezeki. Karena tugasnya manusia kan bukan buat pergi pagi nyari duit. Bukan hanya itu saja. Yes. Itu adalah bagian dari aktivitas harian. Tugas manusia itu, Masya Allah ciptakan sedemikian desain luar biasa manusia itu dengan kesempurnaannya untuk tanggung jawab yang besar, ya, untuk dakwah, ya kan, untuk ngurusin umat yang luar biasa, berjuang dengan bidangnya masing-masing, yang ngurusin negara lah, ya, para pemerintah misalnya, kemudian dia bermanfaat buat banyak orang, tetangganya sekitarnya, gitu ya. Sehingga akan sayang sekali kalau potensi manusia yang luar biasa ini hanya dipakai, ya, untuk sibuk pergi pagi pulang sore ngumpulin duit yang kadang-kadang ujung-ujungnya gak seberapa juga gitu, ya. Karena apa? Ya karena dia sudah terjebak dalam mindset lama, dalam pola berpikir lama bahwa kalau saya mau cari duit saya harus pergi kerja baru dapat, pergi kerja baru dapat. Padahal itu hanyalah satu dari 9 pintu yang Allah sediakan.